Monkey. Logan Paul is a bitch, and I will say that here publicly. Anyone wants, I'll fight him for free. The guy's an idiot. No money needed to fight Logan Paul. Logan Paul doesn't believe in any of the things he says. Siapakah Andrew Tate? Belakangan ini YouTuber-YouTuber besar asing banyak yang membahas orang ini. Siapakah dia? Sepenting itukah sampai channel-channel besar mengundang orang ini dalam podcast mereka? Jawabannya penting gak penting, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Namun kami sendiri menganggapnya ini cukup penting, bahkan sangat penting. Latar belakang Andrew Tate sendiri, dia seorang influencer, mantan kickboxer dan seorang selebriti yang menjalankan kursus berbayar di situs miliknya. Belakangan ini banyak isu tidak menyenangkan yang menyangkut dirinya, mulai dari wanita itu lemah, anti-LGBT, dan masih banyak lagi. Statement-statement dari Andrew Tate sendiri banyak menuai kontroversi, sehingga membuatnya diblokir dari hampir seluruh sosial media. Bahkan media-media besar nasional juga ikut memberitakan tokoh satu ini. Podcast terbarunya bersama Patrick dari Valuetainment membedah apa yang sebenarnya disalahpahami oleh banyak orang. Dia tahu bagaimana mempermainkan emosi seseorang ketika sedang berargumen, sehingga membuat orang tersebut merasa kesal dan membencinya, karena tidak suka dengan cara penyampaiannya. Meskipun apa yang dia ucapkan pada dasarnya memang benar. Podcast terbarunya yang ditonton lebih dari 3 juta orang dalam kurun waktu 3 hari terakhir, dengan rasio likes yang cukup besar, menunjukkan jika banyak orang yang setuju dengan si Andrew Tate setelah dia membeberkan semuanya di podcast itu. Di sisi lain, Big Tech Giant alias raksasa teknologi sepertinya mengartikan itu sebagai ancaman, dan untuk itulah video ini dibuat. Kenapa kami berpikir demikian? Yang pertama adalah efek domino yang terjadi. Bukan hanya sosmed yang memblokir Andrew Tate, tapi hampir seluruh institusi yang bersifat digital, mereka semua memblokirnya. Sebut saja bank-bank terkenal kelas dunia, bahkan Uber dan Airbnb juga ikut memblokir Andrew Tate. Ngeri nggak tuh? Apa yang terjadi menunjukkan jika semua sistem yang kita gunakan saat ini seperti dikontrol oleh satu grup elit atau konglomerat dunia, di mana mereka akan patuh mengikuti arahan dari elit tersebut. Tidak peduli siapapun yang benar atau salah, selama dia berani menentang dan tanda kutip melanggar aturan yang berlaku, mereka akan di-cancel alias diblokir. Mungkinkah kebetulan? Jelas bukan. Oke, fine, diblokir dari sosial media. Lalu apa hubungannya hingga banking, aplikasi booking semacam Uber dan Airbnb, bahkan game seperti Animal Crossing dan sejenisnya ikut memblokir dia? Semua yang berhubungan dengan dunia internet seolah-olah ingin menghapuskan jejaknya. Delete it. Gone. Mungkin kita berpikir, bukankah banyak orang di luar sana yang berpikiran mirip seperti dia? Memang banyak, tapi tidak seperti Andrew. Why? Simpelnya mereka berani karena memiliki backing yang kuat alias karena kepentingan political figure atau apapun itu di belakangnya. Seperti tokoh partai politik di Indonesia yang mengkritisi satu sama lain. Sedangkan Andrew sendiri seorang bilioner, cuma modal harta dan mengutarakan pendapat pribadinya tanpa adanya tanda kutip orang kuat di belakangnya. Salah satu kritiknya kepada seluruh sistem pemerintahan dianggap menjadi ancaman. Belum lagi pandangan dia yang misoginistik dan anti-LGBT yang dianggap sebagai alasan utama pemblokirannya. Beberapa rumor juga menyebutkan jika Logan Paul lah yang menyebabkan Andrew Tate di-cancel, karena dia terlalu populer dan dapat mempengaruhi remaja untuk mengikutinya. Dan jangan salah paham dulu, kami di sini ingin membagikan wawasan tentang efek domino dari sebuah sistem bekerja ketika kita melanggar, tanda kutip, aturan main mereka. Untungnya, Rumble datang. CEO Rumble yaitu Chris Pavlovski muncul dan memberikan backing alias memberi dukungan untuk Andrew Tate dan mengundangnya untuk bergabung dengan Rumble dan sepertinya menjadi brand ambassador untuk platform tersebut. When they go to cancel you, ladies and gentlemen, it comes hard and fast. You lose your Facebook, then your Instagram, then your Gmail, then your Discord, then your website hosting, then your domain name, then your payment processor, then your bank. Then it's just like in real time, you're watching your phone and apps just exploding. Boom, boom, boom. It's crazy. I don't want to go conspiracy theorists. I'm just telling people what I've been through. It's really crazy. And if they'll do it to me for saying women can't park a car, which was a joke, sorry world, then they'll do it to basically anybody. And you have to be prepared for that. And that's one of the reasons why I've moved to Rumble now,
because I've had long conversations with senior management there, and they promise that I can make jokes without being destroyed and annihilated, which is quite refreshing. So I very much look forward to continuing my legacy and continuing my work on Rumble, rumble.com/TateSpeech. And I know for a fact that my young fans will come with me. So this is just the beginning of a mass exodus away from the influence of control by tech companies. Sekilas info, Rumble sendiri merupakan platform berbagi video anti-censorship saingan YouTube. Mereka pernah digugat oleh Google, tapi lucunya, Rumble justru memenangkan kasus itu dan menuduh balik pihak Google karena algoritma YouTube terbukti curang, yaitu memberikan sensor untuk konten yang mereka tidak suka. Google sebagai parent company YouTube akhir-akhir ini juga berusaha mati-matian untuk menghentikan Rumble. Namun sepertinya sia-sia, karena semakin banyak tokoh-tokoh ternama bergabung dengan Rumble, seperti halnya Andrew Tate, Jimmy Dore, Tulsi Gabbard, Russell Brand, dan masih banyak lagi. They're starting to do some stuff where they're getting bigger and bigger names. And if they do that and it becomes popular enough and they can operate the way they're doing it right now with no censorship, it's a very interesting. So quick, yeah, like Rumble overnight could be. I would move. Yeah, I mean, just you know, overnight. I have 8 shows. You know, not bad. I would move all my shit there if it was worth it. If Russell Brand, I think he's got like 6 million YouTube followers now. If he goes over there, I mean, he's already giant. Starts an influx, and he goes over there, and everyone knows, and they just go to Rumble. It's just a different click you have to do. Yeah, it's not that big a People deal. are just loyal to YouTube. Kami sendiri berharap Rumble melakukan expand bisnisnya ke Indonesia, karena Rumble sangat cocok untuk orang yang ingin mengkritik sesuatu secara bebas, tanpa takut akan diblokir ataupun di take down. So, apa pendapatmu tentang kasus Andrew Tate? Salah satu poin yang kami setuju adalah, sampai kapanpun, traditional value harus tetap ada dan dilestarikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih.